Halo Cancer dan juga Crosswatcher, apa kabar? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Semuanya baik, semuanya lancar. Kembali ketemu lagi bersama saya Damar Regi yang akan membacakan zodiak kamu, dan sekarang kita fokus ke Cancer. Dan tema yang kita angkat adalah masih tentang kehidupan dan juga percintaanmu 6 bulan ke depan seperti apa. Di masalah percintaan, apakah nanti kamu akan bicara tentang twin flame kamu, atau mungkin soulmate kamu, atau mungkin yang lain-lain ya. Yang jelas kita akan melihat 6 bulan ke depan apa yang harus kamu lakukan, yang kamu harus antisipasi, atau ada hal apa yang harus kamu perhatikan. Dan ini bersifat secara energi, kita akan membaca secara general ya teman-teman. Jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas ya. Dan buat kamu yang pengen pas, resonate, silakan kamu bisa melakukan personal reading bersama saya, dan bisa kamu lihat kontak nomornya yang ada di deskripsi, kamu bisa chat langsung atau di kiri atas ini. Teman-teman, untuk Cancer kita lihat, kita akan cek energinya, kita clarify lebih jauh, lebih dalam lagi seperti apa. Karena penting sekali untuk mengetahui kondisi dan situasi kita ke depan, antisipasi ya, setidaknya seperti itu. Dan ini bukan ramalan ya, bukan ramalan, tapi kita akan melihatnya secara energi, merasakan, dan tentu itu berdasarkan pola-pola dan berdasarkan energi yang kita tangkap dari kartu-kartu yang keluar di depan nanti ya, di sini maksudnya. Oke, teman-teman, kita lihat ya satu persatu. Ada ebb and flow, pasang surut kehidupan itu selalu ada. Self shifting, oke. Ada effortless, waterfall, ada unseen healing wisdom, ada compassion ya. Oke, Cancer, kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan seperti apa? Sepertinya hampir sih setiap orang mengalami pasang surutnya kehidupan, itu pasti gitu kan. Cuman dalam hal ini khususnya Gemini dan juga mungkin Crosswatcher atau mungkin zodiak yang berhubungan dengan Gemini bisa juga nanti memantau. Jadi yang saya rasakan, Gemini sedang merasakan sebuah fluktuasi yang sangat luar biasa dari kehidupan kamu. Fluktuasi itu adalah naik turunnya atau pasang surutnya kehidupan. Dan saya sekali lagi di sini juga melihat dari berbagai aspek ya, dari finansial kamu, dari pekerjaan kamu, karir kamu, atau mungkin percintaan kamu juga. Di sini mengalami semacam naik turun yang sangat luar biasa ya. Jadi naik turunnya tuh kalau boleh dikatakan cukup kuat ya, cukup gede ya, cukup gede gangguan-gangguannya. Di sini ada gangguan-gangguan atau hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Pergerakan awan, perubahan-perubahan awan itu juga menunjukkan adanya perubahan-perubahan rasa, perubahan mood-mood yang kamu rasakan. Jadi kamu kayak lagi moody banget. Ini saya merasakan jadi untuk Gemini secara khusus, tapi nanti juga saya baca tentang dia juga ya di hubungan kamu. Gemini secara khusus, jadi kamu ngerasain banget nih ada mood yang berubah-ubah, dan ini sebetulnya nggak bagus ya teman-teman. Kalau terlalu moody itu nggak bagus, karena saya melihatnya ketika moody itu otomatis berpengaruh juga kepada pekerjaan kamu. Fokus dan konsentrasi kamu perlukan di sini ya. Fokus dan konsentrasi dibutuhkan banget. Kalau kamu tidak fokus, energi kamu terlalu bias, itu otomatis tidak powerful lagi. Maka konsentrasi, the power of concentration gitu. Jadi itu penting sekali. Jadi kekuatan konsentrasi itu bisa menarik sesuatu yang kamu inginkan itu dengan mudah. Tapi kalau di sini saya melihat bahwa kamu kok rasanya tidak terlalu fokus, itu maka akan melemah, nggak powerful lagi. Nah, maka di sini kamu butuh sekali yang namanya konsentrasi atau fokus, dan kamu menciptakan membuang hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan ya, tapi kamu konsentrasikan. Jadi kamu harus ada skala prioritas. Apa nih yang harus kamu prioritaskan? Nah, karena dalam hal ini saya melihatnya bahwa
Kamu sedang menjalani satu pekerjaan, ya, satu pekerjaan. Di sini saya sepertinya ngelihat bahwa di lingkungan pekerjaan kamu tuh ada sesuatu yang tidak menyenangkan kamu. Di lingkungan pekerjaan kamu tuh kayak semacam ada persaingan-persaingan yang tidak sehat, gitu loh. Jadi saling menjegal, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, gitu ya. Tahu ya, menggunting dalam lipatan itu apa? Itu peribahasa. Ya, jadi menggunting dalam lipatan itu ada orang-orang yang sebenarnya di depan kayaknya baik tapi di belakang ternyata enggak. Jadi kayak menikung, ya, menikung, ngetelikung, apa sih bahasanya? Jadi berusaha menjatuhkan tanpa kamu sadari, dan itu harus kamu waspadai dan harus kamu hati-hati. Dan itu orang-orang deket ya teman-teman. Orang-orang yang hampir intens setiap hari ketemu sama kamu. Kamu harus waspadai itu, karena itu dia tuh sifatnya kayak berubah-ubah orangnya. Kayak bunglon. Nah, ini harus hati-hati, kayak bunglon. Nah, kamu pasti sebenarnya sudah merasakan itu. Siapa-siapa yang sekiranya kok agak-agak kurang nyaman buat kamu, itu kamu udah merasakan. Nah, ini perlu kamu antisipasi dengan tidak terlalu merespon ke dia, dengan tidak terlalu kamu terganggu pikirannya karena dia. Itu penting sekali. Dan di sini penting juga kamu melakukan healing ya, atau penyembuhan atau paling tidak terapi diri. Minimal ada self healing atau self hypnosis yang kamu lakukan, atau melakukan yang namanya self talk ya. Jadi memberikan atau membangun sugesti-sugesti untuk diri sendiri. So far untuk percintaan kamu sepertinya 6 bulan ke depan juga akan merasakan kondisi yang semakin kurang nyaman ya, karena kamu dengan pasangan kamu sepertinya pasangan kamu tuh kayak mulai mengabaikan kamu di sini. Jadi kamu kayak ngerasa kurang kasih sayang, kamu kayak ngerasa kurang perhatian. Nah, sementara kamu juga butuh healing, di mana healing itu akan juga membuat kamu semakin tenang, semakin bisa mengikhlaskan sesuatu yang memang harus kamu lepaskan. Itu teman-teman. Ada asap-asap begini nggak apa-apa ya? Biar suasananya kayak apa gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi kita akan clarify lebih jauh lagi, kita akan lihat lebih dalam lagi untuk Cancer 6 bulan ke depan. Kita lihat lebih jauh dari pekerjaan, dari karir, dari percintaan, dari kehidupan kamu secara keseluruhan. Ada Six of Cups. Oke. Ada Queen of Pentacles. Ada Three of Pentacles. Ada Eight of Pentacles. Banyak sekali Pentacles-nya. Satu lagi. Ada King of Cups. Oke. Kita lihat teman-teman, Six of Cups, Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, ada Knight of Cups. Jadi perasaan kamu di mana kamu ngerasa kurang kasih sayang ke depan akan semakin kerasa lagi. Nah, di sini mulailah kamu untuk mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang bakalan terjadi. Seandainya di masalah hubungan asmara kamu ternyata kamu harus berakhir, ini ada indikasi-indikasi ke sana gitu loh. Ada indikasi hubungan kamu itu akan semakin tidak baik. Tetapi itu juga bukan berarti kalau memang kamu kepengen memperjuangkan, saya pikir di sini masih bisa untuk diperjuangkan. Dengan catatan tadi kamu melakukan healing ya, untuk memperbaiki diri kamu, untuk menguatkan mental, pikiran kamu dan jiwa kamu secara psikologis, agar kamu tuh nanti siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena di pekerjaan dan kehidupan kamu sepertinya memang juga butuh sekali konsentrasi, karena naik turunnya kehidupan itu sepertinya membuat kamu tuh jadi kayak semacam hilang semangat juga.
Tetapi itu tadi teman-teman, permasalahan-permasalahan di pekerjaan kamu itu juga kadang-kadang kebawa di rumah, kadang kebawa di hubungan kamu, gitu loh. Saya akan melihat jauh lagi ke dalam bahwa di sini sepertinya dia juga kayak mencoba menarik diri banget ya pasangan kamu. Ya, ini energi bisa kebalik ya teman-teman. Nanti kamu tinggal cocokin aja, dipas-pasin. Apakah itu kamu yang ngerasain begitu atau dia yang melakukan itu? Ini ada hubungannya dengan finansial juga sih. Bahwa ketika kamu semakin tidak konsentrasi, ketika kamu semakin naik turun moodnya gitu kan, itu otomatis akan mempengaruhi pekerjaan kamu. Jadi performa pekerjaan kamu akan semakin turun. Nah itu berbahaya kalau nanti kamu terlihat oleh orang-orang yang mungkin maaf ya tidak suka sama kamu, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh dia untuk mencari kesalahan-kesalahan kamu dan juga berusaha menjatuhkan. Jadi saran saya kamu harus kembali fokus ya, kembali fokus supaya kamu menghasilkan performa kerja yang semakin bagus itu. Oke, so saya sambil cek lagi lebih dalam ya. Sepertinya kamu di bawah kendali dalam pekerjaan kamu, kayak ada benturan dengan atasan kamu. Kamu kayak ada benturan dengan atasan, tapi sekaligus juga kalau nggak atasan ya teman serekan kerja ya. Oke, ini udah kebuka. Benar sekali seperti yang saya duga di awal tadi, ada sesuatu yang kamu harus waspadai karena di sini ada the moon. The moon berarti ada bahaya yang tersembunyi yang harus kamu waspadai. Bahaya tersembunyi itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa akan ada atau ada orang-orang yang ternyata tidak suka, mungkin kadang ngomongin, kadang mungkin ngejelekin, atau kadang mencari-cari kesalahan di sini. Dan kamu sekarang sedang ngerasa kayak lagi, aduh, gue kayak ngerasa kalah gitu. Jadi kamu kayak merasa dalam sebuah kekalahan. Dan perasaan itu jangan terus-terusan dibiarkan, karena itu tidak bagus secara psikologis buat kamu. Rubah segera perasaan itu ya teman-teman, supaya tidak ngerasa atau tidak semakin membebani pikiran kamu. Bahaya yang tersembunyi ini datang dari orang-orang yang tidak jauh dari kamu, jadi kamu harus waspada. Tapi juga bukan berarti kamu nanti langsung menyerang dia, itu tidak. Tapi saya pikir tetap ini menjadi introspeksi diri, dan kamu perbaiki diri kamu sendiri supaya tidak lagi ada orang-orang yang bisa mencari celah kesalahan-kesalahan kamu. Dengan performa kerja yang semakin bagus, performa yang semakin baik, semakin membuat orang sulit mencari kesalahan, dan itu akan bagus ke depannya buat kamu. Dan untuk hubungan kamu di sini, seperti yang tadi saya katakan, dia sepertinya sedang menarik atau mulai menarik diri. Di situ kamu ngerasa kayak harus kayak kalah terus dengan pasangan kamu. Kamu udah ngalah, kamu udah lagi situasi kayak gini, kamu ngerasa dia tuh kurang bisa memahami dan mengerti, dia menuntut terus, sehingga kamu kadang-kadang semakin stres. Ya, ini kebalik. The Hangman. Nah, kadang kamu ngerasa kayak digantung, kayak ngerasa dibiarkan, kayak ngerasa diabaikan, gitu. Tapi insya Allah dengan kamu melakukan unseen healing, ya, unseen healing ini bisa memperbaiki keadaan kok ya. Itu teman-teman. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, karena di sini masih ada kesempatan-kesempatan untuk kamu perbaiki atau merubah keadaan. Memang butuh kesabaran, butuh waktu, butuh proses ya, tetapi apapun prosesnya, tapi harus kamu lakukan, karena proses itu tidak akan membohongi hasil, atau hasil tidak akan jauh dari proses, gitu kan. Ketika kamu berproses memperbaiki diri, pasti di situ akan terjadi keajaiban-keajaiban atau perubahan-perubahan, sekecil apapun itu. Nah, teman-teman, dengan banyak memberi, berbagi kepada teman-teman lain atau kepada orang lain yang membutuhkan, itu bisa menjadi salah satu katakanlah
salah satu cara untuk memperbaiki situasi gitu loh. Dengan memberi itu kan ada energi yang sebetulnya positif banget gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan memberi itu membuat perubahan-perubahan secara energi bahwa orang lain melihat kamu tuh semakin baik. Karena ada sebagian dari mereka yang melihat secara energi mereka tidak nyaman dengan kamu, atau sebaliknya kamu tidak nyaman dengan mereka. Ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang kamu tuh kayak ngerasa nggak nyaman kalau ketemu orang itu, atau si A, si B, dan sebagainya gitu. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi yang perlu dilakukan kamu adalah kamu menyadari bahwa adanya perubahan-perubahan pasang surutnya kehidupan, pekerjaan, dan percintaan kamu. Kemudian kamu harus fokus, harus benar-benar mengalir saja begitu, tapi dengan niat positif, dengan segala sesuatu yang positif ya. Karena dengan membangun energi positif itu kan akan terpancar secara vibrasi, dan itu mau nggak mau akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Gitu teman-teman ya. Jadi perasaan-perasaan kamu ngerasa merasa kalah itu juga harus dihilangin ya, karena ketika perasaan atau merasa kalah itu terus dibesarkan, maka itu akan menjadi energi yang juga kurang bagus. So far kamu akhirnya akan semakin drop ya, turun, energinya menurun, dan itu membuat kamu semakin kayak berat nanti gitu loh, kayak berat. Oke, love, compassion. Jadi kasih sayang harus kamu besarkan dan harus kamu tebarkan. Ya, kamu punya kasih sayang. Nah, kamu boleh melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas hal-hal baik yang kamu bagi ke dia. Misalnya kamu bawa jajan ke kantor, misalnya kamu ajak makan teman kantor, misalnya seperti itu. Ya, berbagi itu akan menciptakan keakraban dan merubah suasana. Kadang-kadang sederhana teman-teman, ketika orang yang benci sama kita dan tidak suka sama kita tanpa alasan, kadang-kadang dengan cara yang sederhana itu bisa mengubah dia seketika ya. Contohnya apa? Ajak dia makan gitu kan, ajak dia makan ya. Nggak harus semua orang diajak makan, tapi 1, 2, 3 orang, atau bawakan dia buah tangan ya, maksudnya kayak oleh-oleh atau jajan atau apa gitu loh. Itu bisa membuat dia tuh berubah dalam waktu yang tidak lama, karena dia akan merubah persepsi, ternyata kamu baik, misalnya seperti itu. Tapi itu harus dilakukan secara kontinu ya, secara intens. Jadi bukan setiap saat ini harus begitu, enggak, tapi paling tidak kamu menunjukkan niat ya, karena dengan niat itu akan sudah mempengaruhi kualitas energi dan aura kita juga. Maka dari situ orang akan merasakan bahwa kamu tuh kok beda gitu loh. Itu sih gambarannya teman-teman. Oke, jadi kalau untuk masalah pasangan, saya melihatnya di sini masih bisa diperbaiki ya. Kalau misalnya dia kayak menjauh, menarik diri segala macam, cobalah untuk banyak komunikasi. Apa yang membuat dia seperti itu? Komunikasikan baik-baik agar semuanya bisa tetap baik ya. Dan kamu bisa menggunakan intuisi kamu untuk melihat bahwa pasangan kamu itu pantas untuk dipertahankan atau tidak gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, kalau mungkin ngerasa bahwa general reading ini belum membuat kamu tuh puas, kamu boleh secara personal melakukan personal reading bersama saya, dan nanti akan saya bantu untuk membaca, melihat lebih jauh, lebih detail lagi secara fokus, secara personal. Oke teman-teman, itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memberikan penyemangat sekaligus antisipasi terhadap apa yang harus kamu lakukan mulai dari sekarang sampai 6 bulan ke depan. Oke? Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Oke, makasih banget buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap bahagia, sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang, rezeki yang mudah dan berlimpah. Saya Damar Aji, sampai jumpa.